Kali ini saya akan menceritakan sedikit riwayat Nabi Khidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan sedikit riwayat tentang Nabi Khidir. Nama kecil Nabi Khidir adalah Balia. Beliau mendapat julukan Khidir atau Qadir yang berasal dari kata khudrum, artinya hijau. Karena di mana saja beliau pernah duduk atau menginjakkan kaki, selalu tumbuh rumput hijau karena subur. Bapak beliau seorang raja bernama Malkan. Sejak kecil Balia tidak tinggal di istana bersama bapaknya, tetapi dibawa oleh ibunya ke dusun yang jauh dari kota. Beliau dibesarkan oleh keluarga ibunya di dusun, sehingga bapaknya sendiri tidak mengetahuinya. Dalam usia masih anak-anak, kebetulan Raja Malkan mengadakan pertandingan menulis indah. Maksud Raja Malkan mengadakan pertandingan itu adalah untuk mendapat orang yang paling ahli menulis, akan digaji untuk menulis suhuf-suhuf firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Balia dilihat oleh ayah angkatnya sangat cerdas dan tulisannya indah, maka beliau didaftar sebagai peserta. Pada hari pertandingan diadakan, semua peserta hadir. Para pembesar-pembesar negara beserta raja juga hadir menyaksikan. Ternyata peserta yang masih anak-anak hanya Balia sendiri, sedangkan peserta-peserta yang lain adalah orang-orang dewasa semua. Tetapi yang paling cepat menyelesaikan tulisan dan paling indah tulisannya adalah Balia. Raja dan semua pejabat-pejabat tinggi kagum akan kepintaran Balia. Sewaktu Balia akan menerima hadiah, dia ditanya oleh raja. Asal-usulnya Balia menerangkan dengan jelas, sehingga tahulah raja bahwa Balia adalah putranya. Balia akan diambil oleh raja supaya tinggal di istana karena diharapkan akan menggantikan nanti dikala sudah tua. Tetapi Balia tidak mau memilih dunia. Beliau tidak mau tinggal di istana bersama bapaknya. Balia pulang ke dusun kembali bersama ayah angkatnya. Maka Balia ditugaskan oleh raja menulis suhuf-suhuf firman Allah yang menjadi pegangan manusia dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa pemerintahan Iskandar Agung Zulkarnain, Balia atau Nabi Khidir diangkat menjadi wazir utama. Raja Zulkarnain pernah didatangi oleh malaikat. Beliau menanyakan jalan apa yang akan ditempuh oleh manusia supaya tidak mati sampai hari kiamat. Malaikat menceritakan bahwa ada ma'ul hayati. Siapa saja yang dapat meminumnya walaupun sedikit, dia tidak akan mati kecuali nanti waktu sangkakala ditiup. Raja sangat tertarik. Beliau menanyakan di mana tempatnya. Malaikat menjelaskan bahwa tempatnya adalah di daerah kutub yang sangat samar, hampir dikatakan gelap. Oleh karena itu, maka raja menyiapkan kendaraan yang sanggup berjalan di tempat yang gelap, yaitu kuda. Berangkatlah raja bersama pejabat-pejabat tinggi lainnya dengan Nabi Khidir menuju daerah kutub di mana diharapkan ma'ul hayat. Di sepanjang jalan yang dilalui ditaburkan batu putih supaya nanti waktu pulang tidak tersesat. Sampai di tempat yang dituju, rombongan terpencar menurut dugaan masing-masing di mana ma'ul hayat bisa ditemukan. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada juga yang ke utara, dan ada pula yang ke selatan. Semua giat mencari dengan harapan akan bertemu. Tetapi yang berhasil hanya seorang, yaitu Nabi Khidir saja. Yang lainnya sampai jemu berkeliling. Tidak ada yang dapat, termasuk Raja Iskandar Zulkarnain. Adapun Nabi Khidir setelah mendapat ma'ul hayat dan meminumnya, kembalilah ke pos pertemuan. Rombongan yang lain kembali satu persatu setelah merasa putus asa untuk mendapat. Akhirnya berkumpullah semuanya lagi, lalu kembali pulang. Itulah sebabnya Nabi Khidir masih akan tetap hidup sampai sangkakala pertama ditiup. Diriwayatkan dalam kitab hadis bahwa Nabi Khidir dahulu pernah berdiri di pasar umat Bani Israel. Beliau menampakkan diri seperti orang tua. Tanda-tanda kesolehan ada tampak pada wajah beliau.
Tiba-tiba datanglah seorang budak mukatab, artinya budak yang disuruh menebus dirinya supaya merdeka. Budak itu sudah berkeliling di seluas pasar minta sedekah untuk menebus dirinya, tetapi belum juga mendapat uang yang cukup. Dia memberi salam kepada Nabi Khidir yang dilihatnya soleh sekali, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Nabi Khidir. Dia mohon sedekah dengan katanya, "Saya mohon sedekah, saya adalah budak mukatab." Nabi Khidir bersabda, "Saya tidak punya apa-apa untuk bersedekah padamu." Dia mohon lagi, "Tolong beri saya sedekah dengan kemurahan Allah." Nabi Khidir bersabda lagi, "Saya tidak punya apa-apa yang akan kuberikan untukmu." Orang itu mohon lagi, "Dengan kemurahan Allah saya mohon sedekah." Nabi Khidir merasa berat untuk tidak mengisi permintaannya menyebut kemurahan Allah. Oleh karena itu, beliau siap menjadi budak untuk dijual. Beliau bersabda, "Ambillah diriku, bawa aku ke pasar budak, jual aku di sana. Berapa aku bisa laku, boleh kamu terima bayarku." "Sungguh-sungguh katamu ini?" tanya budak mukatab itu. "Demi Allah, aku tidak akan main-main," sabda beliau. Nabi Khidir dibawa oleh budak itu ke pasar budak untuk dijual. Tempat itu banyak budak laki perempuan diperjualbelikan. Nabi Khidir segera ditawar oleh seorang saudagar kaya. Nabi Khidir bersabda, "Kalau Tuhan membutuhkan tenaga, maka saya tidak akan menguntungkan Tuhan, karena saya sudah tua. Tetapi kalau Tuhan membutuhkan kejujuran, insya Allah saya tidak akan mengecewakan." Nabi Khidir dijual dengan harga 400 dinar. Mukatab itu dapat menebus dirinya sehingga merdekalah ia. Sebagai gantinya, Nabi Khidir menjadi budak. Di rumah tuannya, Nabi Khidir tidak pernah disuruh bekerja, sampai beliau sendiri yang meminta pekerjaan. Tetapi beliau tidak diberikan bekerja. Rupanya tuannya itu kasihan untuk menyuruh beliau bekerja, karena kelihatannya sudah tua dan sangat soleh. Pada suatu hari Nabi Khidir bersabda, "Tuan, supaya Tuan jangan rugi memberi saya, berikan saya tugas. Ada pekerjaan yang bisa saya lakukan." Majikannya menjawab, "Tidak ada pekerjaan ringan, yang ada hanya pekerjaan berat, yaitu saya membutuhkan batu untuk dasar bangunan. Tetapi untuk itu saya sudah menyiapkan uang cukup untuk ongkos orang bekerja. Bapak ini sudah tua, tinggal ibadah saja, jangan mau bekerja." Nabi Khidir diam-diam mengumpulkan batu sebanyak yang dibutuhkan dalam bangunan majikannya. Majikannya itu menjadi heran melihat batu-batu besar bertumpuk, tidak sesuai dengan kemampuan orang setua itu. Majikan itu mulai berpikir bahwa orang tua itu bukan sembarang orang, tetapi orang luar biasa. Tidak lama sudah itu, saudagar itu ingin pergi berdagang ke negeri seberang. Biasanya sampai berbulan-bulan baru bisa pulang. Kepada Nabi Khidir, dia berpesan untuk menjaga keluarga serta rumah baik-baik, jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nabi Khidir meminta tugas pada tuannya, tetapi tuannya mengatakan bahwa pekerjaan tidak ada. Tugasnya cuma menjaga rumah saja. Sedangkan rumah yang akan dibangunnya, ada tukang yang akan diupahnya nanti setelah pulang berniaga. Majikan itu berangkat berniaga menyeberangi lautan lepas dengan penuh keyakinan akan kejujuran budaknya yang tua untuk menjaga keluarganya dengan baik. Nabi Khidir yang tinggal di rumah sudah mengetahui keadaan rumah yang sesuai dengan selera tuannya. Dari tempatnya, ukurannya, banyak ruangannya, tempat pintu dan jendelanya, dan segala-galanya. Beliau bekerja sendiri hanya beberapa hari saja. Rumah itu selesai dikerjakannya tanpa seorang pun yang membantunya. Sewaktu majikannya pulang, dia heran melihat ada rumah yang sangat sesuai dengan keinginannya. Dia bertanya siapa yang membuat. Nabi Khidir menjelaskan bahwa rumah itu beliau yang membangunkannya sendiri. Tuannya semakin curiga bahwa beliau tidak mungkin orang sembarang, tentu orang besar yang punya derajat tinggi di sisi Allah. Dia mendesak supaya budaknya yang tua itu menerangkan siapa sebenarnya dia. Maka setelah didesak seperti itu, Nabi Khidir pun menerangkan bahwa beliau adalah Nabi Khidir. Beliau menceritakan riwayatnya sehingga dijual menjadi budak. Majikannya mohon ampun pada beliau, lalu beliau memerdekakan.
Beliau pun permisi dari saudagar itu dan pergi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.